Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyulikin wal malaikatul muqarrabin khususun Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri wa khususun Syekh Samsudin Sumatrani wa khususun Syekh Abdul Rabbah Singkili wa khususun Syekh Muhibah Mijan wa khususun ini misalnya syairi wa khususun yang santri wa khususun masyayikhi wa asyadidi wa asyadidi wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Martabat 7 atau kitab Tuhfah Al-Mursalah yang ditulis oleh santri ya dalam naskah Girijaya. Pembahasan kitab Tuhfah sudah sampai pada halaman 59. Qala musannaf rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa annal qurba, dan sesungguhnya mendekatkan diri ya, atau pendekatan. Wa annal qurba, dan sesungguhnya pendekatan itu kurbani, ada dua pendekatan. Qorbun nawafili, yaitu yang pertama disebut qorbun nawafil. Jadi ada dua pendekatan dalam memahami teori-teori ilmu hakikat. Yang pertama disebut qorbun nawafil. Yang kedua qorbul faraid. Ya. Nah, secara istilah nawafil dan faraid ini biasanya digunakan untuk terkait dengan ibadah ya. Seperti nawafilus. Nawafil itu hal-hal yang termasuk sunnah di dalam sholat. Sedangkan faraid itu hal-hal yang sifatnya fardu. Nah, itu istilah yang biasa dipakai dalam ilmu fikih. Namun dalam ilmu hakikat ya tentu memiliki makna yang berbeda. Kita lanjutkan. Fa'amma qorbun nawafili, maka bermula pendekatan nawafil ya. Jadi nawafil ini sebagai istilah yang digunakan dalam penjelasan ilmu hakikat. Fahuwa, maka bermula qorbun nawafil
itu zawalu sifatihi, hilangnya sifat-sifat. Ini kalau hinya kembali kepada hamba, itu juga bisa. Atau langsung zawalu sifatil basyariyati juga bisa. Jadi maksud qorbun nawafil yaitu hilangnya sifat-sifat kehambaan yang disebut dengan basyariah. Basyariah itu ya istilahnya ya kemanungsan. Istilah basyariah ini juga digunakan oleh Al-Quran. Ya, ketika Nabi mendapatkan perintah, Kul ana basyarum misluhum yuha ilayya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ana bermula aku, ya, ini aku Muhammad bin Abdillah. Itu basyarun, sebagai basar, makhluk atau hamba atau manusia secara umum. Ini yang disebut basyariah. Disebut manusia secara umum, maksudnya mulai dari proses kejadiannya, ya, dari sulalah mintin, terus nutfah. Nah, ini penjelasan dari basyariah. Nutfah, alaqah, mudghah gitu ya. Terus kemudian jadilah sosok janin. Kemudian setelah itu berproses 9 bulan, lahirlah di alam atsam itu. Nah, ini proses basyariahnya seorang manusia. Lah, Nabi ternyata sama basyariahnya dengan manusia pada umumnya. Maka Nabi memiliki sifat jaiz a'radul basyariyah gitu. Secara basyariah ya sama dengan manusia pada umumnya. Kalau tidak makan ya lapar. Ya, manusia pada umumnya berkeluarga, Nabi juga berkeluarga. Tapi yang membedakan ya dengan Nabi yaitu yuha ilayya. Nabi terpilih mendapatkan wahyu, sementara manusia pada umumnya tidak. Itu. Kalau Nabi sebagai khotamul anbiya wal mursalin, ya berarti ya, sesudah Nabi Muhammad itu nurun nubuwah, nur kenabian itu sudah tertutup. Yang ada nurul wilayah, nur kewalian. Maka setelah Nabi Muhammad sampai zaman sekarang dan sampai hari kiamat nanti, ya itu nur wilayah, ya terus akan selalu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai, sehingga mereka menjadi kekasihnya. Nah, ketika dia menjadi kekasih Allah, posisinya bukan nabi tapi wali. Itu. Maka levelnya kalau nabi wahyu, kalau para wali ya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan penjelasan dalam kitab ini bahwa qorbun nawafil ya sebagai sebuah pendekatan dalam memahami hakikat wujud, yaitu sirnakan sifat-sifat basyariah.
Nabi ya memiliki sifat basariah. Kita sebagai hamba juga punya sifat basariah. Nah, ini sifat-sifat basariah ini disuruh menghilangkan. Wa dhuhuru sifatihi ta'ala, dan menampakkan sifat-sifat Allah Ta'ala alaihi atas hamba. Itu sifat basariahnya, kemanusiaannya suruh menghilangkan, kemudian memunculkan sifat-sifat ketuhanan. Lah ini gimana tekniknya, caranya? Yaitu dengan melihat ke dalam diri kita, ya. Dalam diri kita ini kita bisa melihat wujud diri kita. Wujud gembleger, ya bahasa Jawa. Wujud gembleger itu wujud nyata fisik ini. Kalau digali kedalamannya, maka akan bisa mengungkap bagaimana menghilangkan sifat-sifat basariah, kemudian mendemonstrasikan atau memunculkan sifat-sifat ketuhanan. Contoh, diri kita sebagai manusia hidup, ya hidup ini kan karena ada ruh. Jadi kuncinya kita manusia hamba ini bisa hidup karena ada ruh. Dan ruh itu min amri Rabbi, terkoneksi dengan wilayah ketuhanan. Allah memiliki sifat ma'ani. Ya, dalam sifat wajib ya ada sifat ma'ani bagi Allah: kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani ini sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi potensi yang dimiliki oleh Allah, di mana potensi ini ketika terwujud, ya contoh misalnya kudrah. Kudrahnya Allah ini kan kita bisa memahami kalau Allah memiliki sifat kudrah setelah terwujudnya ciptaan alam semesta. Ya ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang gitu. Adanya wujud ini ya sebagai bentuk tajallinya kudrah Allah. Maka ketika sudah wujud nyata itu namanya maknawiyah. Jadi ma'ani itu sifat yang masih potensial, yang belum muncul. Tapi ketika sudah nyata itu menjadi maknawiyah. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan diri kita? Diri kita ini sebagai hamba, kita ada diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah. Prosesnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh aku jadikan manusia dari sulalah min tin, saripati tanah. Kemudian waja'alna nutfatan, berproses dijadikanlah sperma, kemudian disimpan fi qararim makin. Proses berikutnya Allah menjadikan nutfah berproses menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, sampai akhirnya ya bentuk janin ini secara fisik di dalam kandungan itu sudah sempurna, ya secara fisik luar, tangan, kaki, kepala itu sudah. Kemudian aspek batinnya
jeroannya hati, liver, ya, jantung itu juga sudah sempurna, ya. Baru wa nufika fihi ruh ditiupkan. Itu. Kemudian berproses, ya, fa ansa'na khalqan akhar, ya, jadilah ya janin yang sudah sempurna, tinggal proses sampai 9 bulan baru lahirlah ke alam atsam. Ini proses kita. Nah, ketika kita sudah di alam atsam sekarang ini, berarti kan kita hidup ya karena ada ruh. Ruh itu milik Allah. Allah punya sifat ma'ani, iya. Lah, karena kita ini bias dari tajalli, ya, tajalli wujud yang diciptakan oleh Allah, di dalam diri kita ada ruh, maka potensi sifat ma'ani yang itu milik Allah itu nyata di dalam diri kita. Ya, akhirnya kita sebagai manusia seolah-olah kayak punya kuasa berjalan ke sana kemari. Terus seolah-olah punya irodah, kehendak, ya, pergi ke sana, pergi ke sini. Ini kan irodah. Kemudian ilmu, seolah-olah punya ilmu, ya, padahal hakikatnya yang pemilik ilmu Allah. Kemudian hidup, seolah-olah hidup, padahal yang menghidupkan Allah. Sama yang mendengar, kita bisa mendengar, kenapa? Karena ada ruh, ruh milik Allah. Ruh nggak ada, telinga kita nggak bisa mendengar. Basor, melihat, itu bisa normal pandangan kita, ya, karena ada ruh. Ruh nggak ada, basor tidak bisa melihat. Nah, akhirnya setelah kita melihat ke dalam diri, ya, kudroh kita, ya, hakikatnya milik Allah. Irodah kita juga milik Allah, hakikatnya. Sama pendengaran kita milik Allah, basor pandangan kita dari Allah, kudroh, hayat hidup, sampai kalam, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah kita paham begini, ya, kemudian dikaitkan dengan dzikir nafi isbat, kita gali maknanya, kemudian memperoleh makna la qudrata illallah. Oh, tidak ada yang kuasa, ternyata hanya Allah. Saya ini ya hamba yang tidak punya daya kekuatan apa-apa. Kemudian la iradata illallah, tidak ada kehendak di dalam diri saya, semua atas kehendak Allah. Ya, terkadang kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Anta turid, ana urid, gitu. Tapi yang akan terjadi, wallahu yaf'alu ma yurid. Yang akan terjadi adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya menggali ke dalam, melihat ke dalam diri, menggali, oh, kudroh milik Allah, irodah milik Allah, sama milik Allah, basyar milik Allah, kalam milik Allah, hayun, hidup milik Allah, ya, kalam milik Allah. Oh, ternyata saya ini benar-benar wayang, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Ini yang disebut zawalu sifatil basyariyah. Setelah paham tentang hakikat diri, ya, hakikat diri, oh ya, akhirnya duhuru sifatihi ta'ala, yang nyata akhirnya sifat-sifat Allah tadi. Oh ya, kita bisa ngaji sampai di sini. Ini kalau nggak ada kudroh dari Allah, irodah dari Allah, nggak mungkin sampai ke sini. Ilmu kita itu nggak bakalan bisa memahami ilmu ini kalau
tidak terkoneksi dengan sumber ilmu, mengandalkan intelektual, gitu, belum tentu bisa memahami kalimat-kalimat dalam kitab ini. Ternyata akhirnya kita menyadari bahwa ilmu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya benar-benar kita ini tidak punya apa-apa, gitu. Nah, ini disebut korbun nawafil, gitu. Atau ada ini yang dari sisi memahami hakikat, ya. Kemudian kaitannya dengan proses riyadhah mujahadah. Itu kan sama. Tujuan kenapa sih salik? Supaya hatinya itu hidup. Kok harus zikir, harus riyadhah mujahadah? Ya karena dengan riyadhah mujahadah, ya contoh, kita disuruh puasa misalnya, puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Pada saat kita lapar, ya itu kan pasti merasakan bagaimana tarikan hawa nafsu, ya, yang hayawanat, ya, yang sabuiyah, yang bahimiyah, itu akan terasa mengalami penurunan. Itu coba kalau kita puasa jam 2, jam 3 perut lagi lapar, itu secara otomatis sifat-sifat kebinatangan itu mengalami penurunan. Ya begitu juga ya sifat-sifat ya basariah yang normalnya itu makan pagi, siang, sore, kita mulai kurangi, ya, sehingga kita baru buka maghrib. Nah, ini teknik bagaimana mengurangi dominasi sifat-sifat basariah kita yang kalau kita ikutin sebenarnya yang dominan itu malah sifat-sifat hayawanat, kebinatangan sabuiyah maupun bahimiyah. Maka dengan riyadhah puasa itu dalam rangka untuk menundukkan tensi nafsu tadi, yang sabuiyah, yang bahimiyah, akhirnya menjadi turun. Itu jam 2, jam 3 kalau perut kita sedang lapar, itu rasa keinginan terhadap syahwat duniawi itu sudah mulai mengalami penurunan. Ya, bagi laki-laki misalnya jam 2, jam 3, ya, itu lihat apapun itu sudah nggak menarik, gitu. Nah, ini contoh. Jadi bahwa riyadhah mujahadah sebagai praktek yang harus dilalui oleh seorang salik, ternyata ini sebagai teknik juga untuk menghilangkan sifat-sifat basariah, bahkan sifat bahimiyah, sabuiyah dan bahimiyah, karena ini yang mendominasi diri kita. Makan juga bisa kita kurangi. Kemudian berikutnya, ya, asumtu, diam. Diam ini juga teknik supaya kita tidak keluar kalimat-kalimat yang sia-sia, apalagi kalimat yang akhirnya menimbulkan dosa. Kemudian syahrul layali, ini melek malam. Melek malam ini juga bagian dari riyadhah untuk menghidupkan hati supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan yang sifatnya manusiawi. Contoh biasanya kalau umumnya orang jam 9 udah tidur, gitu kan. Bangun-bangun subuh, gitu. Nah, ya, ini harus
ada teknik bagaimana mengurangi kebiasaan-kebiasaan basariah ini. Ya paling enggak misalnya jam 9 tidur, ya jam 11, jam 12 bangun. Ya zikirlah, megang tasbih atau sholat. Atau kalau memang punya keinginan untuk melek malam juga bisa dilakukan, tapi harus melihat situasinya. Kalau dia karyawan melek malam habis subuh baru tidur sampai kantor ngantuk, ya lama-lama bisa dipecat sama kantor. Nah, yang dimaksud mengulangi basariah itu bertahap dan sesuai dengan kondisi kita. Karena pernah ada saya dengar teknik syahrul layali itu kan memang salah satu proses orang salik dalam riyadhah itu ya ada syahrul layali. Tapi kalau dia masih bekerja PNS itu, ya harus terukur, nggak boleh berlebihan. Itu. Yang penting ada upaya mengurangi dari kebiasaan, dan itu terus dilakukan secara bertahap supaya nafsu nggak kaget. Sebab kalau nafsu dipaksa ini, dipaksa mulai itu sampai subuh baru tidur, pasti nanti kebablasan bangunnya. Maghrib baru mau bangun. Nah, ini nafsunya balas dendam itu. Jadi zawal sifatil basariyah ya bisa dilakukan dengan teknik riyadhah tadi, mengurangi kebiasaan-kebiasaan banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Nah, ini kan kebiasaan yang ini semua berpotensi membuat hati itu tidur lalai. Maka kita hidupkan dengan riyadhah puasa, riyadhah zikir, riyadhah melek malam. Kemudian makna yang kedua, zawalus sifatil basariyah. Secara hakikat tadi, ya kita melihat ke dalam diri kita, wujud kita ini dulu tidak ada menjadi ada, semuanya by design oleh Allah. Termasuk yang menghidupkan kita ini ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Nah setelah kita gali, oh di dalam diri saya kita ada bias 7 sifat ma'ani milik Allah. Oh ada kudroh, ada iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Ternyata semua milik Allah. Contoh ilmu. Ya, coba kita pahami ilmu. Kita dikasih perangkat otak untuk bisa mencerna atau menyimpan apa yang diserap oleh pendengaran, diserap oleh penglihatan, kemudian direkam di otak, jadilah ilmu. Gitu kan? Setelah jadi ilmu, ya. Kemudian ini kalau orang yang nggak tersentuh dengan ilmu tauhid, dia akan merasa hebat. Oh ini karena kecerdasan saya. Ya, akhirnya Allah hilang. Padahal kalau nggak ada ruh, kira-kira otaknya masih bisa aktif nggak menangkap ilmu pengetahuan? Ternyata tidak. Gitu. Oh ternyata. Makanya setelah kita paham tentang hakikat ilmu tadi, ya, maka orang-orang yang paham soal hakikat ini, ya selalu kalau ngaji, kalau ceramah pasti ya subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau la ilma lana, nggak ada ilmu ilama alam tanah kecuali apa yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi tidak mengakui ilmu itu milik dirinya, tapi semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa sampai pada pemahaman itu? Karena bisa mengurai hakikat tadi 7 sifat ma'ani yang itu milik Allah. Kemudian kita menjadi hamba, dan di dalam diri hamba ada ruh, dan ruh ini ada bias 7 sifat ma'ani,
Ya, oh ternyata hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka ketika kita paham ini, ya akhirnya terbuka, tersingkap. Misalnya kita sudah sholat itu, terus ketika dipuji, sampean hebat ya bisa sholat. Kalau sudah paham hakikat malu, gitu. Karena saya bisa sholat, ini semua anugerah Allah. Ya, diberikan anugerah keimanan, kemudian langkah enteng ke masjid, kemudian ikut sholat berjamaah enteng. Ini semua mutlak anugerah Allah. Ya, itu. Nah, banyak orang yang lupa diri, yang orang lupa diri itu karena dia nggak paham ilmu hakikat ini. Sehingga ketika dia sudah sholat, wah ini saya, gitu. Oh saya ahli ibadah, saya lebih baik daripada dia. Jadi keakuan, egonya muncul, Allahnya hilang. Pada yang ngasih ruh ya Allah, yang ngasih kesehatan Allah dinafikan karena apa? Dia terhijab. Nah, bagi orang yang sudah paham hakikat pasti malu. Enggak, saya hanya sebagai hamba yang nggak punya daya kekuatan. Ini semua anugerah Allah. Bisa ibadah ya semua anugerah Allah. Bisa menjalankan ketaatan semua anugerah Allah. Itu jadi ini letak zawalu sifatil basyariyah wa duhuru sifatihi ta'ala alaihi. Gitu. Jadi penjelasannya dahsyat banget itu. Ya, jelas Mas Dio. Ya, terus bi'ayyuhya. Nah, ini contoh. Ya. Seperti ayyuhya, yaitu hendak hidup siapa abdun? Ya manusia, kita ini abdun semua seperti hidup kan. Hidup milik siapa? Ya milik Allah, gitu kan. Nggak ada yang kita banggakan gitu. Wayumita, ya kalau depannya ada an yuhya, ini wayumita ya. Dan mati siapa abdun. Jadi dia hidup, dia mati bi'idnihi, semua dengan izin Allah. Itu. Oh iya, akhirnya semua hidupku itu kan, matiku milik Allah. Nggak ada yang milik kita yang kita banggakan, nggak ada. Karena kita apalagi sudah memahami tadi proses kejadian awal. Ya, kalau dalam teori ilmu Jawa itu memahami sangkan paraning dumadi, gitu kan? Asal usul kita, dan itu ternyata di Al-Quran diurai secara detail. Gitu. Sangkan paraning dumadi itu ya ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Cuma kebanyakan manusia tidak sampai mengeksplorasi ya sampai ke arah situ. Nah, hidup dan mati semua izin Allah ini juga sudah ada di dalam doa iftitah kita setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, matiku lillah. Li ini bisa makna lil milki, semua milik Allah. Itu lah ya kan, dan doa iftitah ini sebenarnya ilmu kunci gitu. Cuma kadang
Banyak yang nggak paham gitu. Jadi pada saat doa iftitah sebelum Fatihah itu kamu sadari bahwa sholatmu, ibadahmu, hidupmu, matimu itu semua milik Allah. Kamu sholat ini juga hakikatnya ya semua atas anugerah Allah itu. Jadi semua bi'idnihi gitu. Wa yasma'a dan mendengar. Kalau ngatop sama ayuhiyya itu ya yasma'a. Dan mendengar. Jadi mendengar pun milik Allah gitu. Oh ini pendengaran saya, yang benar gitu. Ngaruhnya diambil masih denger nggak gitu. Wa yubshiru syiro wa yabshur wa yubsiro, dan melihat ya min jami'i jasadihi, dari seluruh jasadnya. Jadi mendengar, melihat dari seluruh jasadnya. Nah, itu ya hakikatnya mendengar, melihat itu dari Allah, dari ruh tadi itu. La minal udhur, tidak dari telinga, ya. Telinga ini hanya perangkat. Ruhnya diambil, telinga ada. Ya, kita kalau melihat orang yang meninggal itu kan ruhnya nggak ada, diteriakin, nggak dengar. Gitu. Jadi bahwa pendengaran itu ya kalau kita nikmati ya itu ya dari Allah. Itu telinga hanya, kendang telinga hanya perangkat. Wal aini, dan mata. Jadi bahwa kita mendengar, melihat, dan seluruh aktivitas jasad kita, ya kalau pendengaran itu laminal udun, tidak dari telinga, wala minal ain, dan juga tidak dari pandangan mata. Kornea mata ini hanya alam. Kalau nggak ada ruh, kornea mata nggak berfungsi. Itu artinya hidupnya pandangan mata, telinga, semua karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi gitu. Jadi akhirnya lambat laun kita hayati, oh ya semua kembali kepada Allah. Oh kembali kepada Allah. Nah, jadi ini perlu perenungan. Setelah paham kita renungi pelan-pelan gitu. Ya, kalau yang bisa merenungi sambil udut itu enak lagi gitu. Sambil ngopi gitu. Itu ngopi ngudut yang berpahala itu di situ. Gitu. Kak, ada dalilnya. Tafakkur sa'ah. Kalau pakai at-tafakkur sa'atan bisa, tapi ada yang dibuat mudhofileh tafakkar sa'atin ya. Atau at-tafakkuru sa'atan, berpikir sejenak itu khairun, nilainya lebih istimewa min ibadati sab'ina sana, dari ibadah 70 tahun tapi dalam keadaan hatinya ghaflah. Nah, hadis ini jangan dibuat untuk membenarkan ketika malas sholat. Nah, ini yang salah kaprah di situ. Ini hadisnya ini. Jadi artinya sholat secara syariat ya harus dijalani. Nah, istimewa lagi ketika kita sholat dari takbir sampai salam itu penuh dengan tafakkur tadi. Nah, ini yang istimewa, ini yang disebut mi'raj.
gitu. Lah di luar sholat misalnya kita sambil ngopi-ngopi ngudut ya, terus dibarengi dengan tafakur yang mendalam soal wilayah ketuhanan, ini juga boleh-boleh saja punya nilai yang istimewa. Tapi bukan berarti kemudian membatalkan sholat yang fardu. Karena memahami hadis itu sangat riskan. Kenapa ada orang yang memahami hakikat terus nggak sholat? Ya gara-gara memahaminya ini nggak pas. Gitu. Jadi nggak sadar nafsu masih dominan, lagi males-males, gitu kan? Oh dipakai. Aduh. Nggak sholat, kehendak Allahnya, gitu kan? Padahal itu nafsumu, gitu. Saya ngopi ya, ngudut aja deh. Penting ingat sama Allah daripada sholat lupa Allah. Itu terjadi. Jadi orang-orang yang memahami pemahaman hakikat ya, seperti orang-orang maaf ya kejawen, itu secara hakikatnya itu asal usulnya keilmuannya itu sumbernya dari situ. Nah kemudian dipahami sampai pada tahap kesimpulan, ngapain sholat jengking kalau lupa sama Allah, mending saya udut ingat sama Allah. Nah ini kalimat yang salah. Jadi ngeritik sholat jengking itu lebih utama saya ngudut tapi iling sama Allah. Ya, maknanya maksudnya bukan seperti itu. Ya sholat syariat ya itu tetap fardu. Maka akan istimewa kalau di dalam sholat itu dibarengi dengan tafakur tadi tentang ketuhanan. Contoh Allahu Akbar itu. Paham makna Allahu Akbar. Kenapa Akbar, kenapa Allah? Paham rahasianya itu sudah dasar. Gitu. Kalau fikih kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selesai. Tapi kalau orang yang paham hakikat, makna Allah itu sudah memahami tentang hakikat wajibul wujud, kemudian Akbar menggunakan tafdil, ini ada maksud yang tersimpan di balik itu, akhirnya memiliki sebuah kesadaran yang maha besar di alam semesta hanya Allah, selain Allah kecil. Saat takbir misalnya kita masih sombong ya dengan ilmu kita, saat takbir runtuh, nggak ada yang disombongin lagi karena semua sumbernya dari Allah. Yang sombong dengan jabatannya, ternyata saat takbir juga runtuh, apalagi dia kena PHK gitu kan, apalagi dia sudah gak jabat, itu menikmati bener ini. Oh iya, Maha besar Allah ya gitu. Kalau sedang jabat itu agak susah gitu ya. Allahu Akbar itu besar gak susah dia. Tapi kalau sudah di PHK terus kalau pejabat itu sudah nggak jabat itu, Allahu Akbar itu bisa menikmati dia. Oh iya benar, yang maha besar Allah. Buktinya jabatan yang saya banggakan hilang, diambil, dicabut, gitu kan. Itu ya, jadi itu kita meluruskan ya bagi orang yang memiliki pemahaman soal hakikat, tidak mau sholat secara fisik, secara syariat, kemudian lantas punya pandangan cukup dengan udud, yang penting ingat Allah, ini tidak dibenarkan secara keilmuan hakikat yang utuh. Gitu. Tuh. Karena banyak yang mempraktekkan seperti itu, banyak. Karena tadi faktor dalam memahaminya konstruksinya belum paham gitu, sehingga asal dicomot, diambil, terus nafsunya ngikut. Oh iya, nak bener juga ya. Gitu. Jadi jelas ya, jadi zawalus sifatil basyariyah itu kita sudah bisa memahami secara
lebih mendalam lagi. Wa kadza, dan demikian itu, yasma'u mendengar, al-masmu'ati segala yang didengar, ketika telinga kita mendengar semua yang kita dengar, ya, seperti posisi kita di sini Gunung Salak, ya ada gemericik air kita mendengar gitu. Ba'idan, ya, min ba'idin dari jauh, min ba'idin dari jauh itu. Wa ala handal kias, dan atas ini kias, ya, kias itu perumpamaan, ya, ada titik yang disamakan. Wa hadza makna fana'us sifat, inilah yang dimaksud dengan makna fana'us sifat. Fi sifatillah, di dalam sifat Allah. Jadi penjelasan tadi zawalu sifatil basariyah, ya, dengan riyadho, dengan zikir tadi, ini ternyata sebagai proses, ya, untuk mencapai pada tahapan fana'us sifat, fanaknya sifat kehambaan fi sifatillah, dalam sifat ketuhanan. Oh, yang mendengar ternyata bukan pendengaran kita, yang melihat ternyata bukan penglihatan kita, yang memberi kuasa ternyata bukan saya. Itu akhirnya, ya. Jadi ini akhirnya berproses mulai merasakan, yaitu fana sifat-sifat kehambaan tadi, yang sesungguhnya sifat-sifat itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La qudrata illa wa, oh iya, yang kuasa hanya Allah. La iradata illa Allah. La sam'a, tidak ada yang mendengar illa Allah kecuali Allah. La basyara, tidak ada melihat illa Allah kecuali Allah. La hayata, tidak ada hidup illa Allah kecuali Allah. La kalama, tidak ada yang illallah. Oh, ini yang disebut tahap fana'us sifat fi sifatillahi ta'ala. Wahya, bermula fana'us sifat itu syamratun nawafili, itu sebagai buah nawafil. Ya, jelas gamblang, ya. Itu yang disebut korbun nawafil. Istilahnya menarik. Kalau orang yang sudah terbiasa ngaji kitab kuning itu pasti ingatnya nawafil, ya, terkait dengan ibadah-ibadah sunnah dalam sholat. Oh, ternyata dalam ilmu hakikat nawafil adalah sebagai proses, yaitu menghilangkan sifat-sifat basyariyah, kemudian mendohirkan sifat-sifat ilahiyah. Inilah yang disebut sebagai proses fana sifat fi sifatillah. Itu sudah mantap ini. Ibarat makan sate Marangi ini. Udah jos ini. Dah sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.